Halo, assalamualaikum para pejuang P3K dan formasi guru sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan memperdalam materi kompetensi teknis yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru, yaitu evaluasi pembelajaran, disertai dengan latihan soal dan pembahasannya. Bagi kamu peserta P3K dan formasi guru, materi ini wajib untuk dipelajari. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan suatu baru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi dan latihan soalnya. Tapi sebelum kita ke latihan soalnya, aku mau kasih sedikit nih materi buat teman-teman karena ini adalah pengetahuan basic atau dasar mengenai evaluasi pembelajarannya. Jadi silakan teman-teman catat. Untuk indikator pencapaian kompetensi, itu di sini ada 8. Yaitu yang pertama, teman-teman harus mengetahui pengertian evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, teman-teman harus tahu istilah-istilah dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, teman-teman harus mengetahui kedudukan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, teman-teman bisa menyebutkan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, teman-teman bisa menjelaskan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang keenam, teman-teman mengetahui prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengetahui pendekatan evaluasi pembelajaran. Baru setelahnya soal dan pembahasan evaluasi pembelajarannya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke indikator pencapaian yang pertama, yaitu pengertian. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan, agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran ini sering disamaartikan dengan ujian, meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Karena ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi, gitu ya. Kemudian istilah-istilah dalam evaluasi pendidikan. Untuk menghindari berbagai mispersepsi yang biasa terjadi dalam evaluasi, berikut adalah pengertian istilah yang biasa digunakan dalam evaluasi dan pengukuran. Yaitu yang pertama adalah tes, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah ukuran atau nilai angka dari seseorang. Kemudian yang kedua, pengukuran, yaitu dengan menggunakan observasi skala rating atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Ini juga berarti pengukuran dengan berdasarkan pada skor yang diperoleh. Lalu yang ketiga, evaluasi. Ialah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan pengukuran dan bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Lalu yang keempat, asesmen. Bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seseorang. Dalam pengertian ini, ia adalah sinonim dari evaluasi. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa yang dapat dinilai atau dievaluasi adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kemampuan untuk mengajar, kejujuran, dan lain-lain. Paham ya? Kemudian indikator pencapaian berikutnya adalah kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Kita dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Sehingga kedudukan evaluasi pendidikan mencakup semua komponen, proses pelaksanaan, dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yaitu memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Lalu tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Nana Sujana pada tahun 2017, tujuan evaluasi pembelajaran itu yang pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi yang ditempuhnya. Lalu yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Lalu yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menekankan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Saya ulangi, dalam mata pelajaran tertentu, sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Lalu yang ketiga, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Lalu yang keempat adalah fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Saya ulangi, yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sahih, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Lalu yang kedua adalah terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Dan yang keempat adalah sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu yang keenam adalah terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh adalah adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang kedelapan adalah akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Dan yang kesembilan adalah beracuan kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Paham ya? Lalu indikator pencapaian berikutnya adalah pendekatan evaluasi pembelajaran. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Kalau pendekatan evaluasi tradisional berorientasi pada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di sekolah yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Sedangkan aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapatkan perhatian yang khusus ya. Dengan kata lain, peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan pada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Lalu yang kedua adalah pendekatan sistem. Evaluasi pendekatan sistem adalah evaluasi yang dilakukan melalui sistem atau totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Komponen evaluasi yang dimaksud meliputi komponen kebutuhan dan visibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Komponen-komponen ini harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya menyentuh komponen produk saja ya. Mudahnya pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan penilaian kognitif atau penguasaan mata pelajaran saja, namun melibatkan seluruh komponen yang ada, misalnya keaktifan, afeksi, karakter, atau berbagai komponen lain yang dibutuhkan dalam suatu pembelajaran. Paham ya? Sekarang kita ke latihan soal dan pembahasan dari evaluasi pembelajaran. Nomor 1. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran adalah titik-titik.
A. Evaluasi bersifat kuantitatif, sedangkan asesmen bersifat kualitatif. B. Evaluasi identik dengan non-tes, sedangkan asesmen identik dengan tes. C. Evaluasi proses pengambilan keputusan, sedangkan asesmen adalah keputusan. D. Lingkup evaluasi adalah program pendidikan, sedangkan lingkup asesmen adalah individu siswa. Yang E. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembahasannya, menurut Ari Kunto pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Evaluasi pendidikan lebih bersifat makro, meluas, dan menyeluruh. Sedangkan asesmen adalah penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Asesmen hanya menyangkut kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Lingkup evaluasi adalah program pendidikan, sedangkan lingkup asesmen adalah individu siswa. Paham ya? Nomor 2. Pada assessment for learning, proses penilaian dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti tentang hasil belajar siswa dengan maksud untuk A. Mensupport metakognitif siswa. B. Belajar memonitor diri para siswa. C. Mengkomunikasikan prestasi siswa kepada orang tuanya. D. Menentukan sejauh mana pencapaian hasil belajar para siswa. Atau E. Memberikan feedback kepada para guru untuk dijadikan dasar dalam membenahi proses pembelajaran. Pembahasannya, assessment for learning merupakan proses penilaian yang terus-menerus dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti tentang hasil belajar siswa dengan maksud untuk mengetahui pada bagian yang mana mereka butuhkan untuk diteruskan, bagaimana cara terbaik untuk mendapatkannya, dan menentukan sejauh mana pencapaian hasil belajar para siswa. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Menentukan sejauh mana pencapaian hasil belajar para siswa. Kalau untuk pesan A ini merupakan assessment as learning. Yang B-nya adalah assessment as learning juga. Yang C, assessment of learning. Sedangkan option E-nya itu merupakan peranan asesmen pada fungsi formatif. Itu ya. Nomor 3. Evaluasi sumatif, formatif, penempatan, diagnostik, dan selektif merupakan golongan evaluasi pembelajaran berdasarkan titik-titik. A. Objek, B. Subjek, C. Tujuan, D. Sasaran, atau E. Ruang lingkup. Pembahasannya, evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, evaluasi berdasarkan objek. Contohnya adalah evaluasi transformasi, evaluasi input, dan evaluasi output. Lalu yang kedua, evaluasi berdasarkan subjek. Contohnya evaluasi eksternal dan evaluasi internal. Yang ketiga, evaluasi berdasarkan tujuan. Contohnya adalah evaluasi sumatif, evaluasi formatif, evaluasi penempatan, evaluasi diagnostik, dan evaluasi selektif. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, tujuan. Kemudian golongan evaluasi pembelajaran yang lainnya adalah evaluasi berdasarkan sasaran. Contohnya evaluasi konteks, input, proses, outcome atau lulusan, dan evaluasi hasil atau produk. Lalu yang kelima, evaluasi berdasarkan ruang lingkup. Contohnya evaluasi proses pembelajaran, evaluasi program pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Ini tolong dihafal-hafal ya. Kita lanjut ke nomor 4. Suatu proses dalam menentukan hasil dari kegiatan belajar yang sudah dicapai dengan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya merupakan pengertian evaluasi pembelajaran menurut titik-titik. A. Bloom, B. Sussman, C. Kelas ilmu, D. Stafelbeam, atau E. Omar Hamalik. Pembahasannya, pengertian evaluasi pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Bloom pada tahun 1971. Evaluasi pembelajaran katanya adalah proses pengumpulan data fakta secara sistematis. Lalu Sussman.
Evaluasi pembelajaran katanya adalah suatu proses dalam menentukan hasil dari kegiatan belajar yang sudah dicapai dengan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, assessment. Lalu menurut Staffel Beam pada tahun 1971 juga, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menggambarkan, mendapatkan, serta menyajikan informasi penting yang bermanfaat untuk menilai keputusan dalam proses pembelajaran di semester atau kegiatan belajar selanjutnya. Lalu menurut Omar Hamalik, evaluasi pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang berhubungan dengan kegiatan penafsiran. Gitu ya. Nah, itulah dia teman-teman pendalaman materi kompetensi teknis, yaitu evaluasi pembelajaran dengan ilmu kehidupan menjadi enak, dengan seni kehidupan menjadi halus, dan dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye.